Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu kedua. Di sini kita punya The Hangman. Kartu ketiga. Di sini ada Nine of Swords. Kartu keempat. Di sini kita punya Eight of Swords. Kartu kelima. Di sini ada Seven of Swords. Wow, Triple Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Queen of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Cups. Oke. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, ini menggambarkan akan ada harapan, akan ada kesempatan, ya, yang sangat baik yang terjadi di dalam kehidupanmu, ya. Karena kamu berani memperbaiki diri, mau mengakui kesalahan, serta ya, ada suntikan semangat, ada kebahagiaan, ada tambahan motivasi di dalam dirimu saat ini. Ya, di mana kamu mulai bisa mengganti kekalahanmu dengan kemenangan. Ya, di mana kamu mulai bisa melupakan trauma-trauma di masa lalumu, ya, seperti kesedihan, kekecewaan, baik di dalam kegiatan ataupun di dalam hubungan asmara. Dikarenakan kehadiran seseorang yang benar-benar spesial untuk dirimu. Dia adalah seseorang yang benar-benar bisa membuka mata, hati, dan pikiranmu untuk benar-benar terbuka dan berkembang. Dan dia adalah seseorang yang benar-benar bisa dikatakan pemalu. Kenapa pemalu? Dia mungkin sudah sangat lama menginginkan kamu, tetapi baru-baru ini dia baru berani menuju ke kamu. Dikarenakan dia malu, takut, ataupun tidak percaya diri, kamu tak mau membuka hati untuknya. Kamu tak mau menerimanya hanya untuk sekedar berteman. Nah, itulah ketakutan-ketakutan yang dia rasakan pada saat itu. Tetapi, ya, setelah dia dekat dan akrab, dia akan punya banyak cara, ya, untuk bisa membuatmu tersenyum, untuk bisa membuatmu tersipu malu, bahkan untuk bisa membuatmu tertawa lepas terbahak-bahak. Karena apa? Karena dia memiliki banyak joke, ya, banyak cerita, banyak pengalaman, dan juga banyak mungkin sedikit trik-trik sulap yang dia miliki yang akan membuat kamu tertawa terpingkal-pingkal. Nah, jadi intinya akan ada kejutan besar untuk dirimu, ya, yaitu selain kemajuan dan peningkatan secara sektor-sektor kegiatanmu, ya, dikarenakan kamu mau menata dirimu, ya, mengakui kesalahanmu dan belajar
ya, dari kekalahan yang telah kamu lewati di masa lalu, dan ditambah, ya, kamu kehadiran seseorang yang benar-benar bijaksana, dewasa, ya, ataupun memiliki umur yang lebih tua daripada kamu, dan dia adalah tipikal orang yang pemalu tetapi romantis dan harmonis. Dan inilah salah satu yang menjadi mood booster, ya, penambah semangat dirimu untuk terus maju dan berkembang, dan untuk terus bisa membahagiakan hatimu serta melupakan trauma-trauma di dalam hubungan asmara yang pernah kamu lewati di masa lalu. Nah, mungkin di sini kamu pernah mengalami yang namanya kegagalan di dalam hubungan asmara, ataupun ditinggal pasangan dikarenakan orang lain yang lebih baik daripada kamu. Nah, makanya semenjak kehadiran seseorang ini, duniamu berubah, hari-harimu menjadi kembali berwarna. Ya, dan bisa dilihat di sini mungkin dia adalah seseorang yang memiliki rambut hitam mayang, ya, lurus dan tidak bergelombang. Oke. Nah, tetapi poin pentingnya di sini bukanlah dari ciri-ciri fisiknya, ya, tetapi poin pentingnya di sini bagaimana dia bisa menempatkan dirimu di tempat yang spesial di hatinya. Bagaimana dia bisa memperlakukan kamu secara spesial, ya. Bagaimana dia bisa selalu berkomunikasi, ya, dengan kamu itu dengan cara-cara yang baik. Nah, inilah salah satu yang menunjukkan keseriusannya. Salah satu yang menunjukkan bahwa dia benar-benar menginginkan kamu dan menyimpan perasaan ini sedari lama. Oke, jadi siapakah dia? Bisa dari lingkungan mana saja, dan bisa orang baru ataupun orang yang sudah lama kamu kenal. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, betapa beruntungnya kamu, teman-temanku semua. Karena apa? Karena seseorang ini adalah seseorang yang benar-benar memiliki sisi spiritual, sisi religius yang baik. Dia selalu dekat dengan Sang Penciptanya. Dia selalu taat beribadah di dalam kepercayaan agamanya. Ya, selain itu, dia adalah seseorang yang benar-benar memiliki kasih sayang yang tanpa batas. Siapapun akan dia kasihi, siapapun akan dia bantu, siapapun akan dia tuntun, akan dia kasih tahu kalau dia mengetahui sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, inilah mungkin salah satu keistimewaan seseorang ini yang baru-baru ini mendekat dan menuju ke kamu. Ya, dia adalah seseorang yang benar-benar sangat religius sekali. Ya, dia memiliki sisi spiritual yang sangat baik sehingga tanpa kamu sadari sedikit demi sedikit, ya, sisi religiusnya mulai bisa kamu contoh dan menjadi panutan, ataupun kamu mulai terbawa ke arah sana. Kamu juga mulai mendekatkan dirimu kepada Sang Penciptamu. Nah, jadi ada dampak positif, ada dampak baik, ya, yang terjadi, yang kamu dapati di dalam hubungan antara kamu dan seseorang ini. Ya, taruhlah belum jadian, ya, tetapi hubungan pertemanan ini, hubungan komunikasi ini sangat membawa dampak yang sangat positif untuk dirimu, teman-temanku semua. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hangman. Nah, selain, ya, memiliki sisi spiritual yang baik, seseorang ini juga memiliki cara pandang yang terbuka dan positif. Ya, dia benar-benar bisa melihat segala sesuatu, menilai, memutuskan segala sesuatu, ya, benar-benar dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi dengan kata lain, dia adalah seseorang yang berpengalaman, bijaksana, dan juga matang, ya, di dalam mungkin menjalani kehidupan. Nah, jadi sepertinya dia akan mampu menuntun kamu ke arah yang jauh lebih baik lagi, ya,
ataupun menuju sebuah kesuksesan, sebuah peningkatan karir yang sangat signifikan, karena mungkin dia bisa memberi banyak masukan baik ya untuk kamu membenahi kegiatan-kegiatanmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, ini sepertinya kamu ya. Sepertinya kamu dulunya ya, selalu berpikiran negatif, selalu takut, selalu gelisah ya. Karena mungkin kamu selalu bertemu dengan hubungan yang salah. Selalu bertemu dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu. Ya, sehingga kamu sempat berpikir di masa lalumu, apakah pantas ya kamu mendapati ataupun kamu dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar baik dan sempurna. Nah, sampai kamu berpikir begitu dulunya, saking selalu bertemunya dengan orang yang salah. Oke? Nah, tetapi semenjak kehadiran seseorang ini, kamu benar-benar memiliki pemikiran yang positif dan terbuka. Ya, ketakutanmu mulai kamu ganti dengan keberanian. Kegelisahanmu mulai kamu ganti dengan motivasi-motivasi baik untuk melangkah lagi, ya, untuk memulai lagi. Nah, jadi seseorang ini benar-benar bisa membantumu keluar, ya, dari kekecewaan, dari trauma, dari kesedihan-kesedihan yang mungkin pernah kamu dapati di masa lalumu. Nah, jadi bisa dikatakan sepertinya memang dialah seseorang yang benar-benar spesial untuk dirimu saat ini. Tetapi itu semua tergantung kamu ya. Mau langsung buka hatimu ataupun mau melihat dulu bagaimana kesungguhannya, ataupun biarkan mengalir seperti air apa adanya. Ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah keterjebakan di dalam hubungan yang tidak baik. Ya, kamu selalu terjebak di dalam hubungan-hubungan yang salah. Hubungan-hubungan yang membawa dampak buruk terhadap dirimu maupun terhadap kehidupanmu. Ya. Jadi dulu tuh, di saat kamu menjalin suatu hubungan, di saat kamu bertemu dengan seseorang yang kamu sukai lah taruh ya, karena dari penampilan luar kamu nilai pertama ya. Nah, di saat itulah hubungan terjadi dan seseorang ini benar-benar bisa memperalat kamu. Ya, sedikit demi sedikit dia menutup matamu, dia membelenggu tanganmu, jadi dia akan bisa mengontrol kamu, menyetel apa yang dia inginkan kamu lakukan untuknya. Nah, inilah yang menggambarkan keterjebakanmu di masa lalu. Sehingga di saat kamu dipertemukan dengan seseorang ini, di saat seseorang ini hadir ke dalam kehidupanmu, nah semuanya yang kamu rasakan itu benar-benar berbeda. Ya, kamu benar-benar lepas, bebas, ya. Pikiranmu bisa berimajinasi kemana saja, ya. Kamu bisa melakukan hal apapun, ya. Inilah perbedaan seseorang ini dengan orang-orang yang dulunya pernah kamu temui di dalam kehidupanmu. Oke, jadi dengan kata lain kamu mulai bisa sedikit demi sedikit melupakan, ya, ataupun mengubur dalam-dalam, ya, peristiwa-peristiwa, ya, hubungan-hubungan orang-orang, ya, yang mungkin dulunya selalu membuat kamu sedih dan terluka. Dan mungkin dengan seseorang ini kehidupanmu nanti akan lebih bahagia dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, jadi memang yang kamu rasakan kelegaan, ya, lega, puas dan bahagia serta nyaman. Karena apa? Karena hubungan yang kamu jalin saat ini dengan seseorang ini, meskipun belum jadian ya, meskipun hanya sebatas bisa dikatakan pertemanan ataupun PDKT lah katanya, bisa kita katakan seperti itu ya. Tetapi di sini hubungannya benar-benar jauh dari kebohongan, ya, jauh dari trik-trik yang akan merugikan satu sama lainnya.
Dan jauh dari drama-drama, manipulasi-manipulasi hanya untuk kebahagiaan sesaat. Nah, jadi benar-benar sepertinya hubungan ini sangat ideal ya, sangat diperuntukkan untuk kamu. Kenapa? Karena benar-benar jauh dari kebohongan. Karena benar-benar hubungan ini dilandasi dengan kejujuran, ya. Satu sama lainnya saling menempatkan masing-masingnya di tempat yang spesial, bisa memperlakukan secara baik masing-masingnya, ya, dan masing-masingnya bisa menjadi merasa dimiliki, merasa berarti, ya, di dalam menjalani hari-hari. Nah, jadi hubungan ini sepertinya boleh ataupun disarankan ya untuk menuju tahap yang lebih serius lagi. Oke? Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, jadi ini adalah untuk seseorang ini ya. Dia adalah memang seseorang yang benar-benar mandiri. Ya, kenapa mandiri? Dia benar-benar bisa membangun kehidupannya dengan sangat baik, menata sektor-sektor kegiatannya dengan sangat maju sehingga saat ini dia benar-benar bisa sukses, berhasil, benar-benar dari perjuangannya sendiri. Benar-benar karena dia berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Nah, mungkin dengan kemandiriannya inilah salah satu yang membuat dia yakin untuk menuju ke kamu. Karena mungkin dia tahu kamu tipe orang yang kurang pedean, ya, pelin-pelan begitu ya, kekanak-kanakan, makanya dia ingin masuk ke kamu. Selain dia memang menyenangimu, menyukaimu, dan dia juga mungkin ingin membawa kamu agar menjadi lebih baik lagi personnya, pribadinya daripada sebelumnya. Oke, nah jadi kemandirian memang telah melekat, telah menjadi salah satu ciri-ciri dari seseorang ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu bertemu dengan seseorang yang spesial, ya, seseorang yang akan bisa membawa dirimu menjadi lebih baik dan lebih bahagia, dan seseorang yang benar-benar bisa akan membuat hari-harimu kembali berwarna dan ceria. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.